Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada siang hari ini jumpa lagi dengan Ibu Suharti Trilestari yang akan menyampaikan mata pelajaran geografi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi COVID ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 1 wilayah dan tata ruang. Untuk pertemuan yang ketiga ini, materi pokok yang akan kita bahas adalah tentang pusat pertumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami konsep pusat pertumbuhan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang keempat, menyebutkan pengaruh pusat pertumbuhan. Baiklah anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya. Simak materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Catat bagian yang penting. Kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan atau sering disebut dengan istilah growth pole merupakan suatu wilayah yang berkembang pesat, khususnya di bidang ekonomi dibanding wilayah di sekitarnya. Pusat pertumbuhan berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Jadi, pertumbuhan di setiap wilayah berbeda-beda faktornya. Lanjut, kita ke materi yang kedua. Yang akan kita bahas adalah tentang faktor-faktor pusat pertumbuhan. Sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, tiga kondisi fisiografis, dan yang keempat fasilitas penunjang. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor tersebut satu persatu. Faktor yang pertama adalah sumber daya alam. Setiap wilayah itu memiliki sumber daya alam yang khas. Manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk menunjang kehidupannya. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan wilayah yang bersangkutan. Contohnya, Kota Bontang yang berada di Kalimantan Timur, dahulu kita kenal kota itu merupakan wilayah eksplorasi minyak bumi dan gas alam. Namun, sekarang Kota Bontang telah berkembang pesat sebagai kota industri yang terkenal di seluruh Indonesia. Faktor penentu pusat pertumbuhan yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan apabila tidak dikelola dengan benar oleh manusia. Kualitas dan kuantitas manusia sangat penting untuk mengelola suatu wilayah. Produktivitas manusia yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang terampil, handal, dan profesional berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di suatu wilayah, sehingga wilayah tersebut akan berkembang pesat membentuk pusat pertumbuhan. Faktor yang ketiga
pusat pertumbuhan adalah kondisi fisiografis. Kondisi fisiografis ini adalah kondisi alam. Kita ambil contoh, salah satunya adalah kondisi topografi atau bentuk medan. Kondisi topografi suatu wilayah berupa dataran rendah ini memiliki potensi menyediakan jaringan transportasi yang strategis. Kondisi tersebut akan mendorong kondisi tersebut akan mendorong arus distribusi barang dan jasa lebih lancar sehingga pertumbuhan wilayah akan semakin cepat. Dengan demikian, wilayah dataran rendah yang berelief datar memungkinkan pusat pertumbuhan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah dataran tinggi yang berelief kasar. Jika dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, seperti jaringan transportasi dan komunikasi, maka dataran tinggi pun akan cepat menjadi pusat pertumbuhan. Kita ambil contoh saja, Kota Bandung. Kita tahu Kota Bandung itu dikelilingi oleh gunung-gunung, dikelilingi oleh pegunungan, dan berada di dataran tinggi. Namun, kenyataannya Kota Bandung bisa tumbuh pesat karena didukung oleh jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga Kota Bandung menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat. Adapun faktor penentu pusat pertumbuhan yang terakhir, yang nomor 4, itu adalah fasilitas penunjang. Fasilitas itu meliputi sarana dan prasarana. Wilayah yang memiliki fasilitas lengkap di bidang transportasi, komunikasi, pusat niaga, permukiman, jaringan listrik, dan lain sebagainya akan berpeluang cepat menjadi pusat pertumbuhan. Fasilitas tersebut merupakan modal utama dalam membangun sebuah wilayah yang pesat. Anak-anak sekalian, secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi terkonsentrasi suatu industri atau kegiatan ekonomi karena sifatnya yang dinamis sehingga mampu merangsang kehidupan ekonomi ke dalam maupun keluar wilayah. Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang banyak memiliki fasilitas serta kemudahan sehingga menjadi daya tarik bagi manusia. Anak-anakku, silakan amati gambar yang ada di slide ini. Gambar ini menunjukkan pusat pertumbuhan yang berkembang pesat di berbagai wilayah. Baiklah, kita sampai pada materi yang ketiga hari ini, yaitu tentang ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ciri yang pertama, pusat pertumbuhan itu di dalamnya terdapat hubungan internal dan beragam aktivitas. Adanya interaksi di dalam wilayah sangat menentukan perkembangan suatu kota. Keterkaitan antar sektor dengan sektor lainnya akan membangun pertumbuhan sektor lainnya. Kota jadi semakin hidup dengan berjalannya berbagai aktivitas seperti perdagangan, pariwisata, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan tidak terlihat pincang karena ada sektor yang berkembang pesat dan sektor lain yang terhambat. Namun, semua sektor bisa berkembang secara bersamaan
sebagai pusat pertumbuhan harus menggerakkan semua sektor. Beda halnya dengan kota perantara yang fungsinya hanya mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakang, kemudian mengirimnya ke kota besar. Kota perantara tidak ada kegiatan pengolahan atau pengkreasian produk sehingga sifatnya lebih statis. Yang kedua, ciri pusat pertumbuhan adalah adanya efek pengganda. Efek ini terjadi karena adanya kegiatan produksi yang meningkat. Penawaran akan barang dan jasa semakin tinggi sehingga kapasitas produksi diperbesar, kadang sampai memacu pertumbuhan daerah belakang yang menjadi sumber bahan baku dan sumber tenaga kerja. Ciri yang keempat adalah adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi ini terjadi karena berkumpulnya titik-titik fasilitas penunjang di daerah tersebut. Orang akan datang ke sana untuk belanja, bersekolah, berwisata, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan kota semakin menarik untuk dikunjungi sehingga meningkat volume transaksi. Baiklah anak-anak, kita sampai ke ciri yang terakhir, ciri yang keempat, yaitu mendorong ke daerah belakang. Pusat pertumbuhan harus dinikmati pula oleh daerah belakang atau daerah penyuplai. Hal ini akan menciptakan hubungan yang harmonis antar daerah sehingga mengurangi adanya ketimpangan wilayah. Bisa saja dengan adanya hubungan tersebut, nantinya daerah belakang itu akan tumbuh pesat mengimbangi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah melesat jauh. Jadi anak-anak, daerah belakang itu menyuplai kebutuhan bahan baku industri, tenaga kerja bagi pusat pertumbuhan. Kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu pengaruh pusat pertumbuhan. Dengan hadirnya pusat pertumbuhan, ternyata banyak mendatangkan pengaruh. Yang pertama, menjadi pusat sumber daya alam sekaligus pusat sumber daya manusia. Yang kedua, mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. Yang ketiga, menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di sekitarnya. Keempat, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di sekitarnya. Jadi, sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki arti suatu wilayah yang berkembang pesat, khususnya di bidang ekonomi, yang dibanding dengan daerah di sekitarnya, dan akhirnya akan berpengaruh pula ke daerah yang di sekitarnya. Demikianlah anak-anak materi pelajaran kita hari ini. Yang kita bahas tadi adalah tentang pusat pertumbuhan, meliputi pengertiannya, faktor-faktornya, ciri-cirinya, dan juga pengaruhnya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik, dan akhirnya kalian bisa mengerjakan tugas dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik juga. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat, sehat semua.